Betul. Nah, apa sih sebenarnya panic attack itu? Dan anxiety attack ya. Bisa nggak sih kalau serangan panic attack itu gitu kan? Gimana caranya orang itu tahu kalau saya lagi kena panic attack nih gitu? Itu gimana cara mendeteksinya ya? Nah, gimana untuk menangani justru orang-orang yang ada di samping kita mengalami panic attack? Oke. Kita ngomongin tentang panic attack, terus juga familiar dengan istilah anxiety. Kadang-kadang gue tuh suka bingung, Ci. Maksudnya ngebedain panic attack tuh bagian atau turunannya anxiety atau bukan sih, atau gimana sih, apa sih panic attack gitu. Karena pernah punya pengalaman dulu, ada teman yang bilang dia tuh sampai harus resign karena ngalamin panic attack. Pada saat melakukan pekerjaannya. Terus akhirnya waktu itu kayaknya gue tuh belum tahu gimana caranya menghadapi orang yang tiba-tiba bercerita kalau dia mengalami panic attack. Akhirnya mulailah membaca-baca, mulai rame gitu ya pembahasan tentang panic attack, dan akhirnya ada sebuah artikel yang bilang jadi ada riset yang dilakukan di tahun 2018. 12 juta penduduk Indonesia yang usianya sekitar 15 tahun itu tuh punya kecenderungan atau terancam memiliki gangguan kecemasan. Terus juga 12 juta dari usia 15 tahun gitu kelompok usia tersebut di Indonesia juga ternyata berpotensi memiliki gangguan kejiwaan. Iya, gitu. dan ternyata juga kalau dibikin perbandingan itu 1 dari 5 orang di Indonesia punya potensi untuk mengalami gangguan kejiwaan atau sekitar 20% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Jadi bisa dibilang itu angka yang besar ya. Dan usianya masih muda banget gitu kan, 15 tahun gitu sampel kelompok usia yang di riset atau diteliti itu. Terus kayak mungkin itu juga jadi penelitian tersebut akhirnya berkembang sampai sekarang kan istilah mental health issue, kayak healing dan sebagainya gitu, akhirnya jadi populer banget gitu. Dulu mungkin nggak terlalu friendly dengan istilah-istilah ini, tapi sekarang kayaknya karena banyak nyata terjadi, kita tuh nggak bisa abai. Karena kan siapa tahu aja Cynthia, aku juga ngalamin anxiety, pasti ada lah level-level anxiety-nya yang takutnya nanti justru mengarah ke panic attack. Betul, kebanyakan dari orang yang mengalami panic attack bisa jadi tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami simptom atau gejala-gejala tersebut gitu, yang akhirnya makin takut dan makin panik. Nah, kenapa hari ini kita bakal ngobrol tentang panic attack itu sendiri? Kira-kira apa sih yang dialami, terus kemudian perbedaannya apa dengan anxiety attack? Nah, hari ini kita udah barengan sama Gracia Ivonika. Kita panggilnya apa nih? Kak Ivon aja? Ivon aja. Ivon ini pernah jadi tamu kita juga di podcast ya. Waktu itu kita ngomongin temanya adalah who am I? Sekarang kita ngomongin panic attack. Ini masih pasti ada hubungannya dengan psikologi dong. Bener nggak sih? Nah, kalau tadi dari riset yang aku sampein gitu kan, itu berarti cukup, Cynthia juga bilang 20%, gitu, bisa dibilang 20%, berarti kan angka yang nggak sedikit. Betul. Nah, apa sih sebenarnya panic attack itu? Dan anxiety attack ya, oke. Sebenarnya benar banget tuh tadi riset yang dibilang ya, karena berdasarkan pengalaman juga kelihatan sebenarnya kok makin lama nih klien-klien, kebetulan saya pegang klien anak, remaja, dan dewasa muda. Nah, makin lama tuh trennya makin muda tuh. Yang tadinya anak SMA datang, terus sekarang makin banyak anak SMP, anak SD akhir datang, dan mereka mungkin karena sudah banyak edukasi juga ya di sosial media, mereka jadi lebih aware dan bisa nge-relate gitu. Oh, aku kayaknya ngerasain ini, dan mereka datang untuk bertanya, bener nggak sih gitu, dan kok aku terganggu ya sama hal ini gitu. Jadi tergambar ya di fenomenanya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin bedanya itu, kita ngomongin satu-satu kali ya. Anxiety attack. Kalau kita ngomongin anxiety, itu kan berarti cemas perasaannya. Dan attack berarti ngomongin serangan. Berarti kecemasannya itu dirasa secara intens gitu. Dan bentuknya kayak diserang.
Nah, kalau kecemasan itu fokusnya adalah reaksi tubuh kita sebenarnya untuk melindungi diri atau bentuk antisipasi terhadap apa sih? Terhadap situasi bisa, hal-hal bisa, pokoknya apapun yang kita prediksi sebagai situasi yang mengancam atau penuh tekanan. Oh, Gitu. itu anxiety tuh. Itu anxiety. Okay. Jadi contoh ya, kalau bisa lebih mudah nih. Misalnya besok mau ujian. Kita udah antisipatif dong sama soal-soalnya susah nggak ya, aku bisa nggak ya dapat nilai bagus, bla bla bla. Nah itu terkait sama kecemasan. Tapi kalau kita ngomongin panik, serangan panik, itu tuh bentuknya bukan lagi kecemasan tapi ketakutan dan sama-sama intens. Cuman bedanya kalau panic attack itu umumnya lebih sering terjadi tanpa penyebab yang jelas. Oh, gitu. Tiba-tiba, benar. Nah jadi mungkin orang-orang yang mengalami panic attack itu misalnya lagi makan sama teman-temannya lagi happy-happy tiba-tiba datang tuh serangan paniknya gitu. Itu kelihatan banget sih bedanya. Jadi kalau anxiety attack sama panic attack tuh kita bisa lihat dari penyebabnya ada apa enggak gitu ya, jelas apa enggak. Umumnya sih panic attack jarang ada penyebab yang clear gitu. Kenapa? Gejalanya juga sama ya. Kalau misalnya anxiety sama panic attack tuh ada gejala fisiknya. Dua-duanya, tapi panic attack tuh gejala fisiknya lebih intens, bahkan lebih intens daripada gejala emosinya. Jadi daripada rasa takutnya mungkin karena gejala fisiknya intens banget, dia jadi mendominasi tuh rasa takutnya yang dia rasakan jadi apa sih? Gejala-gejala fisik seperti kok kayak tercekik ya gitu, kok kayak sesek banget ya, kok kayak udah hampir mau pingsan atau nggak connect lagi tuh sama ini tuh lagi di mana. Lagi sama siapa gitu. Nah bedanya sama anxiety attack, mereka tuh masih terhubung ya gitu sama situasi yang mereka mau hadapin tuh apa sih. Bahkan mereka bisa mostly aware gitu, saya tuh cemas tuh kenapa. Nah jadinya ketika diajak ngomong, diajak untuk mengeksplorasi, ya udah nih kamu cemas, kamu mesti ngapain tuh lebih bisa tuh. Bahkan kalau lagi panic attack ditanya, kamu kenapa? Mungkin dia ngedengar aja tuh udah yang kayak samar-samar atau apa karena gejala fisiknya sangat intens. Gitu. Terus anxiety juga kecemasan sendiri gejalanya bisa gradual, ringan, terus ke sedang, makin lama makin berat kalau nggak ditanganin kan. Nah kalau panic attack tuh biasanya langsung gitu, kayak rasanya langsung nyerang gitu. Wow, ini menarik banget ya. Berarti kalau misalnya dibilang panic attack, kalau anxiety biasanya ada triggernya dan sebenarnya kalau panic attack kan dadakan, nggak tahu sebabnya tiba-tiba. Itu berarti bisa menimpa siapa aja dong? Yes. Atau ada kondisi emosional tertentu atau pengalaman tertentu yang bisa menjadi pemicunya apa gimana? Ya, jadi kalau orang yang mengalami anxiety attack memang resikonya lebih tinggi ya untuk kalau nggak ditangani dengan baik, nggak dibantu, bisa aja berkembang menjadi panic attack. Tapi apakah selalu kayak gitu? Enggak sebenarnya. Nah terus kalau misalnya di luar serangan cemas, misalnya dia punya ada masalah-masalah tertentu, trauma atau apapun itu ya yang bentuknya intens, itu juga bisa aja memicu tuh serangan si paniknya itu. Tuh. Pantesan kenapa orang yang mengalami panic attack biasanya mereka juga bingung. Perasaan saya tidak lagi dalam keadaan yang stres misalnya gitu ya. Gak ada suatu hal intens yang dipikirin karena dari teman, keluarga pernah juga mengalami gitu ya. Mereka tiba-tiba ngalamin sensasi-sensasi seperti itu yang akhirnya kayak berasa mau mati gitu. Sampai separah itu dan perasaan kayaknya nggak lagi stres apa-apa deh gitu. Jadi kayak takut jadi apa gue sakit parah gitu kan. Dipikir sakit jantung sih biasanya. Iya benar. Oke, berarti bisa nggak sih kalau serangan panic attack itu gitu kan? Gimana caranya orang itu tahu kalau saya lagi kena panic attack nih gitu? Itu gimana cara mendeteksinya ya? Sebenarnya kalau misalnya ini kejadian pertama kali ya kita nggak boleh langsung assume itu panic attack ya. Kan gejalanya juga gejala fisik nih mostly. Jadi bisa aja ternyata dia ada masalah fisik atau apa. Jadi yang pertama kita mesti aware dulu sama tanda-tandanya. Kalau misalnya sekarang sembari nih kita juga lagi ngomongin panic attack, anxiety attack kan masyarakat juga lebih teredukasi ya. Oh contoh-contoh gejalanya apa gitu. Nah itu akan bisa membantu mereka untuk kira-kira dulu nih bener nggak kayak gitu. Apalagi kalau saya lebih dari sekali. Nah daripada kita berasumsi atau langsung menyimpulkan
oh kita panic attack nih, atau kita sakit jantung nih kayaknya, langsung periksa aja dulu gitu. Periksa aja, cari bantuan profesional gitu. Boleh ke psikiater, boleh ke psikolog. Kalau misalnya mau ke dokter karena misalnya sebelumnya punya riwayat fisik juga, ya boleh gitu. Nanti kan dokter itu kan psikiater, psikolog, dokter fisik gitu kan, itu kan semua bekerja sama ya gitu. Untuk saling, kalau misalnya ternyata masalahnya lebih diindikasikan dalam konteks psikologis, akan di-refer pastinya, seperti itu. Oke, buat lebih tahu detail, kita bakal dengerin salah satu Ada contoh kasus ya. Nah ini adalah salah satu teman yang aku tahu dia pernah mengalami, dia sendiri sebenarnya lagi mencoba mendefine apakah ini sebenarnya anxiety atau panic attack. Dia mengalami beberapa kali, langsung aja kita dengerin ceritanya ya. Saya Grace, saya pernah beberapa kali mengalami gejala panic attack. Kalau boleh sharing, pertama kali itu September 2020. Pada saat itu kejadiannya udah malam sebetulnya, jadi sekitar jam 11-an saya habis mandi, terus udah mau tidur, udah di kamar kos. Saya sambil rebahan, sambil cek-cek HP, terus tiba-tiba langsung terasa gejala-gejala tersebut dan cukup intens sekali. Rasanya kayak langsung deg-degan gitu, jantung berdebar kencang sekali, terus sesak napas juga, dan badan tuh kerasa kayak kesedot gitu ya, energinya langsung lemes dan kesemutan di tangan kaki, terus agak dizzy juga mungkin ya, agak pusing, dan beberapa yang saya rasakan juga pada saat itu saya mikir tuh apakah ini tiba-tiba mengalami sakit parah apa gimana gitu, karena rasanya tiba-tiba takut banget gitu ya kalau terjadi hal buruk tiba-tiba gitu, dan bingung ya, kayak nggak terconnected dengan hal-hal di sekitar gitu. Jadi apakah ini saya tuh masih di kamar atau sebenarnya saya mengalami apa kayak gitu, jadi serba ketakutan dan bingung. Sebenarnya pada saat itu nggak ada trigger satu hal khusus gitu yang dirasakan sebelum mengalami hal tersebut, tapi memang beberapa bulan itu memang cukup stressful ya hari-hari, karena ada kegiatan baru, terus mungkin juga antara pekerjaan dan yang lainnya itu lagi sibuk banget gitu, terus entah masih beradaptasi juga dengan kondisi pandemi. Jadi tapi sebenarnya saya merasa fine gitu ya, bisa jalanin satu persatu gitu. Terus ya tiba-tiba kerasa aja gejala panic attack-nya. Terus seiring berjalannya waktu, ketika saya tahu kalau sebenarnya kondisi tersebut itu lebih karena ini ya, psikologis gitu, setelah saya tanya-tanya juga ke temen dan konsultasi melalui online gitu, terus saya ada disarankan beberapa solusi dan saya coba, dan itu sangat membantu sih, antara lain yoga, terus belajar juga atur napas biar kalau ngerasa overwhelm atau butuh pause sebentar gitu, saya coba tarik napas dalam gitu ya, setelah itu rasa panik atau terburu-burunya bisa lebih berkurang. Makasih. Itu berarti apakah cerita tadi, apakah itu termasuk panic attack atau gimana? Kalau dari, kan kita nggak bisa didiagnosa secara langsung, tapi kalau dari suara. Kita prediksi aja, kalau misalnya yang tadi diomongin sebenarnya banyak ciri-ciri yang tadi kita sebutin malahan ya, terkait panic attack. Tadi kalau dia bilang rasanya tuh udah sampai kayak bingung nih tuh di kamar, apa bukan sih gitu. Nah itu ya bedanya, beda yang paling mencolok salah satunya sama anxiety attack gitu. Jadi kalau anxiety attack tuh mereka benar-benar masih ngerasainnya si emosinya. Emang sih ada gejala fisik juga, deg-degan, kadang mules gitu ya, atau apa keringetan, shaking, tapi mereka masih aware gitu, mereka tuh di mana dan lain-lain. Nah, kalau ini kayaknya rasanya sih akan cenderungnya ke panic attack gitu, tapi memang betul harus diperiksa oleh profesional ya gitu. Tidak bisa self diagnose seperti itu. Nah, Mbak Ivon, aku penasaran deh, kan kalau seseorang bisa mengalami panic attack yang datangnya secara dadakan atau tiba-tiba gitu,
Terus dimana mungkin dia, apalagi tadi kalau berdasarkan riset anak-anak muda gitu, 12 tahun, itu kan kayak mereka dalam proses bertumbuh kan gitu. Seberapa hal tersebut bisa mempengaruhi proses bertumbuhnya seseorang yang mengalami panic attack? Bisa berpengaruh signifikan, bisa juga enggak, bisa juga bahkan nggak sama sekali berpengaruh gitu ya. Itu tergantung individunya masing-masing. Karena setiap individu kan beda-beda ya, dari karakternya, mungkin resiliensinya juga beda, dan respon terhadap stres dan lain-lain juga beda. Nah cuman kalau misalnya kita tarik garis besarnya, kalau misalnya ini tidak disadari gitu ya, dan tidak dibantu dengan tepat, ya ini bisa saja menghambat, sangat mungkin lah menghambat untuk perkembangannya ya, baik terutama perkembangan secara sosial emosionalnya. Karena kalau misalnya contoh panic attack datang tiba-tiba, mereka nggak bisa prediksi, mereka takut pas ketemu teman-temannya, terus mereka tiba-tiba dianggap aneh karena panic attack-nya muncul tanpa mereka bisa antisipasi, itu bisa menghambat mereka jadi udah deh menarik diri jadinya cenderungnya gitu. Terus secara emosi juga, apalagi kalau mereka nggak ngerti ya, itu kenapa, mereka akan cenderung anggap oh saya tuh aneh gitu. Bahkan kalau misalnya nggak teredukasi dengan baik, jangan saya gila nih gitu. Nah itu kan ngaruh ke konsep dirinya, kalau kita pernah bahas di Who Am I dulu ya, gitu, ke persepsinya dia, ke diri dia sendiri. Apalagi remaja itu lagi fase-fasenya lagi nemuin identitas, lagi ngenalin dirinya gitu. Iya. Gitu. Oh, untuk panic attack sendiri, aku pernah dengar selain dari yang tadi udah kita dengerin gitu, tidak terkoneksi dan sebagainya, ada juga yang mengalami sesak nafas. Terus jantungnya berdebar, bahkan sampai blackout. Aku pernah ada dengar sampai pingsan secara mendadak gitu, rasa ingin mati. Karena itu pernah terjadi sama mama aku. Ditarik ke belakang, emang dia sedang mengalami satu penyakit yang keras kan, yang berat gitu. Sampai dia mungkin sebenarnya dalam alam bawah sadarnya dia takut mati sebetulnya. Cuman tidak tersadar sampai akhirnya sering terucap kalau misalnya lagi sedang panic attack itu mungkin berlangsung sekitar 20 menit gitu ya kurang lebih. Nah dia mengeluarkan kata-kata yang kalau misalnya nanti udah nggak bisa lihat berarti mama udah nggak ada ya gitu. Jadi benar-benar ketakutannya seintens itu ya Mbak ya. Bahkan baru, nah gimana untuk menangani justru orang-orang yang ada di samping kita mengalami panic attack? Oke, ini bagus banget. Tadi juga lupa ngomongin ya soal durasi, betul tuh. Kalau panic attack biasanya durasinya kalau yang dia udah bisa nanganin, udah terlatih biasanya 10 menit. Mereka udah bisa meredakan, makin meredakan gitu. Tapi kalau misalnya yang mungkin awal-awal ataupun mungkin bisa 30 menit atau bahkan hampir sejam gitu. Nah tapi kalau anxiety itu tuh dia akan lebih persisten gitu. Dia cemasnya bertahan gitu tapi nggak yang so-intense panic attack. Nah lebih cenderung kayak gitu. Nah kalau ngomongin tadi soal gimana sebagai support system nih ya, kita membantu orang-orang yang mungkin mengalami panic attack. Nah yang pertama adalah karena kita tahu mereka sedang tidak bisa berpikir, mereka sedang tidak bisa untuk merasakan bahkan mereka tuh lagi kenapa. Percuma kita tanya, percuma kita ajak ngomong untuk dua arah, harus dia merespon gitu. Percuma kita panik, yang ada bikin mereka makin panik. Jadi dari kitanya sendiri pun harus juga aware sama cara-caranya sebenarnya kalau kita jadi mereka, kita perlu kayak gimana. Jadi kita bisa membantu mengingatkan gitu. Misalnya oke, kita bawa dia ke sofa atau ke tempat tidur gitu, terus kita ingetin dia, tarik nafas yuk gitu, kita tunjukin aja. Jadi kita modelin dia supaya dia aware gitu, keinget, kita tarik nafas bareng-bareng aja sambil berhitung boleh, kayak gitu ya. Karena kalau tadi yang dari voice note juga dijelasin, emang relaksasi nafas itu jadi salah satu first aid ya, pertolongan pertama yang paling mudah dan paling bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya udah terlatih, biasanya kan otomatis lebih keinget tuh tubuh kita, mengingatkan diri sendiri gitu kalau udah sering terlatih ya. Nah jadinya dengan tarikan nafas itu kan meredakan hormon stres gitu ya, membuat lebih rileks sehingga jadinya kita pun udah jadi lebih aware lagi nih, kita tuh lagi kenapa sih gitu. Akhirnya intensitasnya mungkin gak langsung hilang, tapi akan turun. Makin turun kita makin bisa lebih mikir, lebih bisa aware. Nah kemudian kalau misalnya udah lebih turun, kita sebagai support system bisa apa? Bisa memberikan saran-saran praktis nih yang bisa menenangkan lagi, misalnya kasih air putih, teh hangat gitu ya, terus ajak gerak, ajak cuci muka. Karena kalau misalnya kita bergerak, pokoknya ngasih sensasi-sensasi ke tubuh nih, minum,
terus cuci muka dan lain-lain, gerak. Itu tuh otak kita kan akan merespon terhadap gerakan-gerakan atau sensasi tersebut ya. Jadi itu pelan-pelan membagilah fokus kita yang tadinya kita fokus banget ya gitu. Jadi pelan-pelan itu makin membantu meredakan lagi. Nanti kalau misalnya sudah lebih enak, kalau misalnya sebelumnya udah pernah ke psikiater, udah dapat obat, atau dapat bantuan-bantuan lain, misalnya disiapin alat bantu pernafasan dari dokternya, atau misalnya minyak angin atau apa, nah itu bisa dikasih juga tuh gitu. Jadi obat dan lain-lain itu bisa kalau misalnya sebelumnya emang udah pernah dapet dari bantuan profesional lah gitu. Itu juga kita bisa bantu kasih. Kalau udah lebih tenang banget, kita jangan paksa langsung ajak ngomong juga ya. Kita boleh tanya misalnya, kamu butuhnya apa, mau aku temenin atau mau sendiri misalnya. Jadi kita lebih bertanya dibandingkan kita menceramahi ya gitu. Atau misalnya kita yang nentuin nih dia perlu ngapain kayak gitu. Jadi sebenarnya kita pun gitu ya sebagai individu ataupun support system, kita tuh harus aware juga gitu ya terhadap situasi orang lain, dan emang harus mampu menempatkan diri kita di posisi orang tersebut gitu ya, karena situasi tersebut bisa terjadi sama siapa aja gitu, apalagi panic attack. Kalau tadi mungkin dari voice note dia sampaikan sempat ada stres dan sebagainya. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang stres, semua orang pasti ngalamin stres, tapi balik lagi gimana setiap orang tuh punya kemampuan untuk mengelola stres yang berbeda-beda. Nah, dengan kita ada di samping atau misalnya kebetulan orang terdekat kita atau siapapun yang kebetulan kita tahu pernah mengalami panic attack gitu ya, menempatkan diri menjadi hadir, be present gitu ya bersama dengan orang tersebut, itu sebenarnya udah sangat amat membantu gitu ya, tanpa harus kayak labeling atau ngasih tahu harus begini, karena sebenarnya kita ataupun dia sama-sama nggak tahu apa yang mesti dilakukan gitu ya. Tapi balik lagi ngomongin tentang si panic attack-nya sendiri, itu tuh berarti maksudnya klasifikasi gangguan kejiwaan kah? Maksudnya udah dalam kondisi yang memang butuh perawatan intensif gitu, atau memang sebetulnya ini hanya sesuatu hal yang bisa dilatih gitu untuk meringankan atau mungkin bisa cure gitu sepenuhnya. Nah, itu sebenarnya akan kita lihat dari masing-masing kondisi individu ya gitu. Makanya biasanya di awal akan dilakukan assessment dulu nih, kalau misalnya datang ke psikiater, ke psikolog gitu ya. Assessment itu yang akan menunjukkan sebenarnya kurang lebih apakah sudah perlu sampai bantuan medikasi atau belum. Atau bisa dicoba dilatih dulu kayak gitu. Misalnya dilihat dari frekuensi, intensitas, durasinya juga gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nih setelah latihan berkali-kali pun misalnya masih kurang membantu, masih mengganggu, ya perlu akan dirujuk gitu untuk mendapatkan bantuan obat. Jadi bersamaan ya. Tapi apakah kalau udah dapat bantuan obat berarti nggak perlu latihan? Nggak juga. Justru obat itu kan jadi membantu menetralkan dari dalam. Tapi fungsi yang utama itu adalah kita menolong diri kita sendiri kan dengan latihan-latihan tersebut. Kalau misalnya kita juga nggak maintain, jadinya ya akan karena ada klien saya yang seperti itu tendensi awalnya ya. Jadi karena udah dapat obat, terus berpikirnya oh ya udah setiap kali panik ada obat. Setiap kali panik ada obat, bisa aja gitu ke arah sana. Jadi sebenarnya utamanya kitanya sendiri dulu tahu cara tips-tipsnya, kita bisa praktekkan sebagai bentuk self help atau menolong diri sendiri. Gitu. Karena kita tuh nggak ada ya hotline untuk gangguan emosional kan. Kalau di sini kan kita nggak ada. Kalau mungkin dilihat di film di luar negeri tuh bisa telepon lebih banyak kan. Gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang di sini kayak kejadian tadi voice note lagi sendiri di kosan gitu, kayak maksudnya kan sesuatu hal yang buruk bisa saja terjadi gitu. Terus kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan ketika serangan itu muncul gitu. Dan tentang panic attack sendiri tuh banyak orang yang mungkin nggak paham bahwa itu bisa menimpa siapa saja gitu. Jadi kayak emang mesti benar-benar dipahami bahwa ini situasi yang sifatnya tiba-tiba loh gitu. Kayak wah serem juga ya kalau misalnya Cici nih ngekos. Kan maksudnya kan hal kayak gitu tuh. Iya kan, maksudnya kita mesti harus tahu apa yang mesti kita lakukan pertama kali. Satu hal yang penasaran ya Mbak tentang panic attack. Tadi kan disebut juga bahwa panic attack ini cenderung tidak diketahui kenapa sih bisa akhirnya mengalami hal tersebut gitu. Satu, gimana cara menghindarinya, dan kedua panic attack ini harus diketahui sama teman-teman juga yang mungkin lagi dengerin ya, bahwa bisa menimpa semua orang tanpa kita ngerasa ada sesuatu, karena
nggak bisa kita deny. Gejala dini, nggak ada gejala dininya nggak ada ya. gejala dini, nggak bisa deny dan bisa kena siapapun. Jangan sampai ada orang yang merasa terintimidasi ketika mengalami panic attack. Jadi, oh kayaknya saya kurang dekat sama Tuhan nih kayaknya, atau nggak saya kurang bersyukur nih akhir-akhir ini. Nah, seperti apa sih Mbak pikiran-pikiran tersebut yang mungkin awam kan ya untuk masyarakat gitu? Oke, sebenarnya kalau tadi digomongin mostly nggak ada gejala dininya. Nah, belum tentu ya gitu. Kadang-kadang sebenarnya kita mesti aware karena itu bisa terjadi sama siapa aja, bahkan sama saya juga atau mungkin rekan-rekan psikolog yang lain gitu ya. Kita mesti membantu diri kita untuk aware sih setiap harinya tuh emosi kita kayak gimana. Nah, makanya itu apa ya? Iya penting banget gitu untuk kita selalu mengenali, memproses, mengekspresikan perasaan kita dengan sehat agar tidak bertumpuk, karena banyaknya kan orang mungkin lebih cenderung distraksi. Distraksi itu boleh nggak sih? Boleh banget, tapi harus diimbangi dengan memproses juga dong. Kalau misalnya kita cuma distract, lama-lama avoidance sama perasaan sendiri, lama-lama nggak kenal sama, oh ternyata tuh kita selama ini stres banget. Nah itu biasanya muncul tuh ketika pada saat sesi konseling gitu ya atau assessment baru ketahuan tuh mereka. Jadi setelah digali-gali, diajak merefleksikan ulang, mereka baru lama-lama pelan-pelan aware. Oh iya ya, jangan-jangan selama ini tuh saya se-burn out itu misalnya. Jangan-jangan selama ini saya itu setertekan itu, tapi saya berusaha fight, saya berusaha untuk represent myself kalau aku tuh strong loh gitu. Baik-baik saja. Aku baik-baik saja gitu. Aku baik-baik saja. Karena emang menyadari emosi setiap hari itu sangat penting sekali untuk mengelola kesehatan emosi juga ya. Karena kan balik lagi kesehatan mental itu berhubungan dengan emosi yang kita punya gitu. Sampai akhirnya dengan kita menyadari emosi yang kita rasakan setiap hari, mengekspresikan, kita nggak gampang untuk labeling orang lain gitu. Ketika ada seseorang yang ngalamin situasi yang terkait emosinya, kita mungkin ada trigger, tapi kita nggak ada di sana tuh gitu. Kita jadi kayak nggak buru-buru ngejudge orang dan sebagainya. Nah, buat orang-orang yang mungkin rentan gitu terhadap serangan panic attack atau mungkin anxiety secara umum gitu, apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Yang paling sederhana, apalagi kan sekarang banyak banget orang-orang yang belajar untuk lebih mandiri gitu kan, mungkin tinggal sendiri atau mungkin repressing perasaannya gitu. Apa pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan? Yang paling pertama adalah kita mesti kenal dulu sama tanda-tanda awal ya. Jadi tanda-tanda awalnya. Jadi jangan nunggu sampai tanda-tandanya mengganggu gitu. Misalnya kita udah mulai deg-degan nih, tapi kita abaikan gitu karena yaudah ya paling nggak apa-apa, biasa aja gitu. Terus lama-lama dia makin intens kan. Nah itu yang nanti tiba-tiba di lain waktu itu tiba-tiba nggak langsung awal doang, tapi langsung intens banget gitu jadinya. Nah itu di situ kan jadi udah lebih susah untuk membantunya. Jadi yang kita mesti lakukan kalau kita udah tahu tanda-tanda awalnya apa, jangan tunggu dulu, langsung kita bantu gitu. Misalnya kalau tadi ngomongin pertolongan pertama, kalau udah intens banget yang tadi ya relaksasi nafas itu paling mudah sih. Paling mudah, jadi makanya kita mesti latihan di luar kita lagi nggak kena serangan pun, kita mesti latihan supaya yang tadi tubuh kita pun terbiasa gitu dan otomatis mengingatkan diri untuk tarik nafas gitu. Nah terus juga kita bisa aware sama lingkungan sekitar kita, itu bisa membantu menghubungkan lagi kita dengan situasi yang sekarang gitu. Misalnya daripada kita menerima nih tetap saya lagi panik nih, saya lagi cemas nih, saya lagi nggak nyaman nih, kita tetap terima, kita nggak abaikan, tapi kita bantu untuk netralkan dengan kita aware sama lingkungan sekitar. Misalnya di sana ada dua orang tuh lagi ngapain, di depan saya ada benda apa nih, saya bisa amati nggak, saya lagi di ruangan yang dingin nih, saya rasakan udaranya seperti apa. Nah itu being aware ya. Kalau kita ngomongin teknik-teknik relaksasi kan banyak, nah itu salah satunya. Jadi memanfaatkan 5 panca indera kita gitu. Ya, itu jadi kita berfokus sama resource yang kita punya, bernafas gitu ya. Terus memanfaatkan 5 panca indera gitu, itu juga boleh. Terus kita juga bisa untuk ya kalau misalnya udah lebih tone down, kita bisa ngarahin diri kita untuk bergerak, cerita sama orang. Kalaupun kita sedang sendiri misalnya, tapi di sekitar kita ada orang dan kita nggak bisa ngebantu diri kita, please
jangan ragu untuk minta pertolongan ke orang lain gitu. Oke. Itu dia. Kalau misalnya kayak udah sering berulang kayak gitu ya, pasang nomor darurat di handphone juga sangat boleh ya. Nah, Apalagi kalau sering tinggal sendirian. Iya, Nah, benar. itu juga boleh. Itu yang kadang-kadang kita tuh suka abai gitu ya dengan nomor-nomor darurat. Iya. Padahal sebenarnya betapa pentingnya nomor-nomor darurat itu gitu kan. Karena situasi emergency itu kan bukan emergency yang sifatnya yang mungkin secara umum gitu ya, ada yang serang aja tuh, itu juga emergency gitu butuh bantuan. Tapi gangguan emosional kayak panic attack itu juga butuh pertolongan dari orang lain gitu. Jadi oke, mungkin ini terakhir nih Mbak Yvonne, karena Mbak Yvonne juga dari personal growth gitu, lembaga counseling psikologi juga, di mana banyak orang yang datang untuk meminta bantuan gitu ya, untuk merilis emosinya, menyadari dan sebagainya gitu, pemulihan. Nah mungkin sekarang bisa di-sharing juga sama kita semuanya Mbak Yvonne, kalau ada orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan, proses pemulihan secara psikologi, gimana cara menghubungi personal growth? Boleh banget. Yang paling gampang sekarang semuanya aksesnya media sosial ya, paling gampang. Jadi bisa akses ke media sosialnya Personal Growth di @personalgrowthid. Nah, di situ juga ada link untuk menghubungi via admin atau bahkan booking langsung sesi dengan psikolog yang dirasa cocok lewat website. Jadi di website kami akan ada profil-profil setiap psikolog yang dirasa cocok nih, bisa langsung booking sesuai jadwal yang tersedia seperti itu. Oke, jadi jangan takut, jangan khawatir, karena kalau datang ke psikolog tuh masih ada stigma bahwa saya punya masalah kejiwaan. Enggak, kamu kurang beribadah. Iya, justru kita untuk mengenal lebih diri sendiri lebih banyak gitu, kayak akan efeknya akan jauh lebih positif untuk pengembangan diri sendiri. Baik, makasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dan tidak mengalami panic attack. Tapi kalau misalnya sampai mengalami, jangan lupa nggak apa-apa minta tolong sama orang ya.